Episode 1. Pemuda dari Utara. Panjang. Angin musim dingin menyapu dataran utara kerajaan Liang. Di tengah badai salju yang menggigit, seorang pemuda berkuda dengan kecepatan kilat menembus padang luas. Dialah Kote, pemuda berusia 23 tahun. Berwajah tenang namun menyimpan aura bahaya yang sulit dijelaskan. Ia dikenal sebagai pendekar yang disegani di wilayah perbatasan. Tapi ia menyembunyikan satu rahasia yang hanya diketahui 2 orang di dunia. Kote adalah anak kandung Kaisar Liang, namun dibuang demi menjaga stabilitas istana. Hari itu, ia menerima surat misterius yang disampaikan burung elang hitam. Burung yang hanya digunakan oleh pasukan rahasia istana. Isi surat itu singkat. Putra Utara, kembali. Istana akan runtuh. Hanya darahmu yang bisa menahannya. Kote meremas surat itu. Ia menatap langit mendung. Setelah 20 tahun, akhirnya mereka memanggilku kembali. Kedatangan di ibu kota Liang, kota Liyue, menyambutnya dengan hiruk-pikuk pasar, asap pipa kuil, dan keramaian istana yang megah. Namun, mata Kote langsung membaca ketegangan. Penjagaan berlapis, wajah-wajah cemas, dan bisikan tentang ancaman pemberontakan. Saat ia memasuki gerbang istana untuk memenuhi panggilan, para penjaga langsung waspada melihat tanda perak di sabuknya. Tanda Panglima Perbatasan. Nama, tanya kepala penjaga. Kote menatapnya datar. Kote dipanggil atas perintah segel hitam. Begitu mendengar segel hitam, para penjaga saling pandang dan segera menunduk. Mereka mengizinkan Kote masuk. Pertemuan dengan Putri Lian Hua di taman istana. Ia bertemu sosok perempuan bergaun merah muda lembut. Wajahnya menenangkan, namun matanya tajam seperti pedang yang belum terhunus. Ia melangkah maju. Kau Kote, Panglima Perbatasan yang menggemparkan seluruh utara? Tanyanya dengan suara lembut namun penuh wibawa. Kote menunduk hormat. Siapa Anda? Gadis itu tersenyum tipis. Aku Putri Lian Hua, putri kaisar, dan sepupumu. Kote kaget. Ia tidak pernah tahu ia masih memiliki kerabat dekat yang mengakuinya. Putri Lian Hua mendekat. Suaranya merendah. Jika kau dipanggil ke istana dengan segel hitam, berarti kaisar berada dalam bahaya. Banyak mata-mata yang mengincar nyawa beliau. Dan ada pihak yang ingin memastikan kau tidak pernah mengungkap identitasmu. Kote menatap tajam. Siapa? Putri Lian Hua menatap langit malam yang mulai turun. Nama itu tidak bisa kuucapkan di tempat terbuka. Namun sebelum ia sempat melanjutkan, dari arah aula utama menggema. Para penjaga mulai berlari panik. Putri Lian Hua menoleh cepat. Aula naga itu tempat kaisar. Kote menggenggam pedang di pinggangnya dan berlari bersama putri. Badai api dan asap memenuhi lorong pintu masuk. Para penjaga ambruk, beberapa masih hidup, beberapa tidak. Bayangan pemberontak. Di tengah kekacauan, berdiri seorang pria bertopeng besi, tubuhnya tinggi besar, memegang pedang panjang. Ia tertawa rendah. Akhirnya, pewaris buangan itu kembali ke istana. Kote menghentikan langkahnya. Kau tahu siapa aku? Pria bertopeng mengangkat pedangnya. Dan tugasku sederhana. Menyelesaikan hidupmu sebelum kau tahu siapa dalangnya. Pertarungan pun pecah. Kote bergerak cepat, pedangnya memotong udara. Percikan api senjata memenuhi ruangan. Namun meski terampil, Kote menyadari pria bertopeng itu jauh lebih kuat dari rata-rata penjaga istana. Di tengah duel sengit itu, tiba-tiba pria bertopeng berbisik cukup keras untuk didengar. Jangan pikir kaisar memanggilmu untuk menyelamatkannya. Dia memanggilmu karena dia takut padamu. Ucapan itu membuat fokus Kote terpecah sesaat. Cukup lama untuk memberi celah. Serangan keras mendarat di dadanya, membuatnya terpental menghantam pilar batu. Pria bertopeng mengangkat pedangnya untuk serangan terakhir. Namun, sebelum pedang itu jatuh, Putri Lian Hua menembakkan panah emas dari jarak jauh, mengenai bahu si penyerang. Pria bertopeng mundur dan melompat melalui jendela, menghilang ke kegelapan. Putri Lian Hua berlari ke Kote. Kau terluka. Kote berdiri perlahan sambil menahan sakit. Aku baik, tapi aku ingin tahu satu hal. Putri Lian Hua mengangguk, napasnya masih terengah. Kote menatap aula naga yang terbakar. Apakah benar, kaisar takut padaku? Putri Lian Hua terdiam, rautnya berubah suram. Suara lonceng darurat menggema di seluruh istana. Kaisar hilang. Tak ditemukan dimanapun di dalam aula. Malam itu, nasib kerajaan Liang berubah selamanya.